Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dipertemukan kembali dalam proses pembelajaran. Pada kali ini materi dalam bidang studi akidah akhlak, adab bergaul dengan orang sebaya. Materi pertama, bagian A, pengertian teman sebaya. Teman sebaya dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang sama-sama bekerja atau berbuat. Teman sebaya sebagai hubungan individu pada anak-anak atau remaja dengan tingkatan usia yang sama serta memiliki hubungan keakraban yang unik dan relatif besar dalam kelompoknya. Pada umumnya, seorang remaja memiliki kebutuhan yang kuat untuk disukai dan diterima kawan sebaya atau kelompok. Sebagai akibatnya, mereka akan merasa senang apabila diterima dan sebaliknya akan merasa tertekan apabila dikeluarkan atau diremehkan oleh kawan-kawan sebayanya. Bagi remaja, pandangan dari kawan-kawan terhadap dirinya merupakan hal yang penting dan menjadi bekal baginya untuk mengembangkan potensinya. Teman sebaya merupakan kelompok baru yang memiliki ciri, norma, dan kebiasaan yang jauh berbeda dengan apa yang ada di lingkungan keluarganya. Biasanya kelompok teman sebaya ini merupakan lingkungan sosial yang pertama di mana anak bisa belajar untuk hidup bersama dengan orang lain yang bukan anggota keluarganya. Disinilah anak dituntut untuk memiliki kemampuan baru dalam menyesuaikan diri dan dapat dijadikan dasar dalam melakukan interaksi sosial dalam jangkauan yang lebih luas dan heterogen. Kelompok teman sebaya memiliki fungsi yang sangat penting dalam membantu perkembangan remaja. Di antara fungsi terpenting dari kelompok teman sebaya adalah sebagai sumber informasi mengenai dunia di luar keluarga, memperoleh umpan balik mengenai kemampuan dari kelompok teman sebaya, mempelajari bahwa apa yang mereka lakukan itu baik, sama baik, atau kurang baik dibandingkan remaja-remaja lainnya. Bagian B, tata cara bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama, menghormati dan toleransi. Teman sebaya memungkinkan berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik agama, tradisi, kebiasaan, sosial, pendidikan, maupun kondisi ekonomi. Karena perbedaan itu, mereka harus memiliki sikap saling menghormati dan saling toleransi. Sikap saling menghormati akan dapat menempatkan persamaan hak dan kewajiban secara seimbang. Hal itu sangat direkomendasikan Islam sebagai wujud ukhuwah insaniyah dan ukhuwah basyariyah. Dua, bekerja sama dan saling menolong. Ketika teman kita mempunyai hajat atau kegiatan yang membutuhkan bantuan, maka sebisa mungkin kita membantunya, saling bekerja sama dan tolong-menolong hingga melahirkan keharmonisan dalam berteman. Bantuan dan ragam kerjasama dengan orang lain dan tolong-menolong harus diperbolehkan agama dan tidak bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. Batasan kerjasama dan tolong-menolong diterangkan dalam Al-Quran. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. 3. Saling mengasihi dan melindungi.
Kasih sayang terdiri dari kasih dan sayang. Rasa kasih sebenarnya berasal dari rasa belas kasihan terhadap seseorang. Seperti Allah mengasihi kita dan kita memang perlu dikasihi. Rasa kasih biasanya menjadi awal munculnya rasa sayang. Rasa sayang sendiri merupakan perasaan ingin saling menjaga dan membuat bahagia siapapun yang kita sayangi. Pergaulan teman sebaya termasuk dengan siapapun harus dilandasi kasih sayang dan keikhlasan. Allah tidak akan menyayangi seorang jika ia tidak menyayangi sesamanya. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang tidak menyayangi sesama manusia, niscaya tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Saling menasihati. Bergaul dengan sesama atau teman sebaya, baik dalam umur, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya, kadang-kadang tidak selalu berjalan mulus. Mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, seperti terjadi salah pengertian, atau bahkan ada teman yang membatasi diri terhadap kita atau jaga image, serta suka membuat gara-gara dan masalah. Menghadapi persoalan seperti itu, hendaklah kita menyikapi dengan sikap yang terbaik. Ketika ada teman yang berselisih atau bertengkar atau melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap teman-teman yang lain, maka kita wajib menasihatinya. Dalam Quran surah Al-Asr ayat 3, saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. C. Larangan dalam pergaulan teman sebaya. 1. Larangan bermusuhan. Bermusuhan berasal dari kata musuh yang artinya tidak ramah atau tidak bersahabat. Ada yang berpendapat musuh disebut sebagai istilah untuk sesuatu yang dipandang akan merugikan atau menjadi ancaman bagi yang lain. Bermusuhan berarti tidak akan atau tidak bersahabat atau tidak ramah dengan sesama. Kita dilarang untuk bermusuhan, apalagi dalam waktu yang cukup lama. Dalam agama kita menjelaskan bahwa apabila mendiamkan atau tidak mengajak bicara selama 3 hari baginya adalah haram. Dua, larangan tawuran. Tawuran merupakan istilah populer yang sering digunakan masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar, sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau satu rumpun masyarakat. Tawuran dapat menyebabkan perpecahan di kalangan para pelajar dan dapat mengakibatkan korban harta dan jiwa. Setiap muslim dilarang untuk saling membenci karena hawa nafsu, bukan karena Allah, sebab Allah telah menjadikan mereka teman dan saudara yang saling menyayangi, bukan saling membenci. Allah telah mengharamkan atas orang-orang mukmin perkara yang menimbulkan permusuhan dan kebencian. Tiga, larangan pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk akhlak tercela. Bebas di sini berarti melewati norma-norma baku yang ada, baik norma agama maupun norma sosial. Pergaulan bebas merupakan kegiatan yang berbaurnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram pada satu tempat, di mana mereka dapat saling memandang, memberi isyarat, berbicara, bahkan saling bersentuhan dan berlanjut pada perbuatan negatif yang diharamkan. Pergaulan bebas juga mengakibatkan berkembangnya kebiasaan negatif seperti onani, homoseks, lesbian, serta perzinaan. Allah melarang kita melakukan aktivitas yang mengakibatkan zina, seperti dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32.
Larangan melanggar norma baku. Adapun norma masyarakat dan negara adalah segala aturan yang ada dalam masyarakat atau negara, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Di antara perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama, masyarakat dan negara antara lain sebagai berikut. 1. Atau bagian A, larangan berzina. Islam melarang hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan. Di antara akibat buruk perbuatan zina yaitu berkumpulnya bermacam-macam dosa atau keburukan. B. Larangan mengkonsumsi minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran dalam semua jenisnya. Dalam bahasa Arab, minuman keras disebut khamar. Hukum minum minuman keras atau khamar adalah haram dan termasuk salah satu dosa besar. Larangan mengkonsumsi narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lainnya adalah nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 4. Larangan melanggar tata tertib lalu lintas. Lalu lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Adapun yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Tata tertib lalu lintas dapat diterjemahkan sebagai aturan yang mengatur penggunaan ruang lalu lintas jalan yang harus ditaati oleh setiap warga negara. Seorang muslim dilarang melanggar peraturan negara dalam hal lalu lintas karena perbuatan itu akan menyebabkan timbulnya bahaya yang besar bagi dirinya dan pengguna jalan lainnya.